Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Vivo V40 series termurah yang hadir resmi ke Indonesia. Ya, ini adalah Vivo V40 Lite 4G. Tentunya ada hal-hal khas V-series yang ada di dalam smartphone satu ini. Salah satunya tentu saja Aura Light Portrait. Bahkan di sini disebut sebagai AI Aura Light Portrait. Lalu ada juga dual speaker. Ya, seperti Vivo V40. Smartphone ini juga pakai dual stereo speaker. Baterainya 5000 mAh dengan 80 watt flash charge. Sementara layarnya AMOLED dengan refresh rate sampai 120 Hz. Ada juga fitur AI-nya di smartphone ini, termasuk ada AI Erase di sini ya. Selain itu desainnya juga menggambarkan Vivo V-series. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan smartphone Vivo V40 termurah ini. Ya, Vivo V40 series ini akan jadi andalan Vivo untuk kelas menengah sampai menengah atas untuk akhir tahun 2024. Sebelumnya kita udah bahas yang V40, smartphone terbaik V40 series yang pernah masuk resmi ke Indonesia. Sekarang kita bahas lagi varian dari V40 series, tapi ini yang paling terjangkau, V40 Lite 4G. Mari kita lihat langsung aja paket penjualannya seperti apa. Di sini tentunya ada unit smartphone dengan screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada 80 watt flash charge. Jadi ada chargernya di sini. Lalu tentunya ada kabel USB Type-C dan ada clear soft case. Kemudian ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Isi paket penjualannya masih terbilang lengkap ya. Ini khas Vivo di sini ya. Iya, charger ada dong di sini. Kemudian untuk desain, Vivo menggunakan desain serba flat untuk smartphone ini, yang berarti bodi belakang, frame dan layarnya itu flat. Bodi belakang dan frame menggunakan polikarbonat. Ini terbilang wajar ya untuk kelas harganya. Ada 3 opsi yang disediakan Vivo, yaitu carbon black, pearl violet, dan ada titanium silver seperti yang kita uji kali ini. Titanium silver ini hadir dengan starry silver texture. Penampilan seperti ini ya. Uniknya lagi, bagian belakangnya ini nih, kalau kena matahari bisa berubah warnanya. Tuh, keren kan? Oke. Untuk dimensinya, tingginya 163,23 mm, lebar 75,93 mm, sementara tebalnya di 7,79 mm untuk yang carbon black dan 7,95 mm untuk kedua opsi warna lainnya. Bobotnya juga ada sedikit perbedaan, 188 gram untuk carbon black dan 190 gram untuk kedua opsi warna yang lain. Jadi secara umum ini masih relatif tipis dan tidak berat ya sebetulnya. Nah, untuk ketahanan terhadap air dan debu, smartphone ini punya IP rating loh, punya IP64. 6 artinya dia kedap debu. 4 artinya dia tahan cipratan air dari segala arah. Jadi kalau cuma hujan-hujan doang, nggak ada masalah di sini. Kita lihat sisi kanannya, ada tombol power, tombol volume up and down di sini. Lalu di sisi atas ada mikrofon. Kirinya ini kosong, di bawah ada SIM tray. Ini hybrid ya, bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. Sekilas smartphone ini seperti hanya punya 1 speaker, tapi sebenarnya 2 speakernya tuh ada di sini. Kita bahas nanti ya. Nah, beralih ke sisi depan. Ini adalah layar AMOLED 120 Hz 6,67 inci. Jadi tentunya ya panel AMOLED ya. Resolusi 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz dan ini adaptif. Jadi refresh rate-nya bisa naik otomatis ke 120 Hz kalau ada aktivitas. Sementara kalau idle, refresh rate akan turun ke 60 Hz. Nah, untuk brightness di kondisi standar, brightness maksimalnya itu bisa mencapai kisaran 500 nits. Ini udah tinggi sebetulnya. Sementara untuk simulasi outdoor saat kami coba bisa mencapai 1200 nits. Tinggi banget ya. Kalau untuk brightness di sebagian layar saja, maksimal dia bisa mencapai bahkan sampai 1900 nits. Ini bahkan sedikit lebih tinggi dari klaim Vivo yang katanya 1800 nits. Jadi intinya mau dipakai dalam kondisi pencahayaan yang super terang, nggak ada masalah. Nah, untuk color gamut hasil pengujian kami sudah di tabel ini ya. Mode profesional menawarkan gamut coverage mendekati 100% sRGB dengan gamut volume di kisaran 106%. Jadi mode ini yang sebaiknya dipakai kalau mau tuning warna untuk foto atau video. Sementara untuk mode standar ini diatur agar color gamut coverage itu volumenya mendekati 100% di IP3. Sementara kalau mau warna tampilannya punya saturasi yang sangat tinggi, kita bisa pakai mode bright. Ini tinggi banget memang. Nah, untuk bezel layar sayangnya ini memang belum bisa dibilang yang super tipis banget. Dengan sisi bawah layar itu terlihat agak sedikit lebih tebal ya. Nah, ada screen touch ID di sini atau mungkin kalian kenal sebagai fingerprint scanner di layarnya. Nah, mantap ya, kekinian banget. Ada earpiece di bezel atas layar dan ini berfungsi juga sebagai speaker untuk smartphone yang satu ini. Ya, ada dual stereo speaker di sini. Ini memang peningkatan dari V40 series dibandingkan seri V sebelumnya. Untuk kualitas suaranya bisa dikatakan mencukupi, relatif rapih ya. Hanya volume di kondisi standar terasa sedikit kurang lantang aja. Nah, Vivo menyediakan audio booster untuk volume mencapai 200% dan 300%. Tapi ini rasanya lebih pas untuk teleponan atau video call. Kurang pas untuk dengerin musik karena kualitasnya tentunya agak turun.
Untuk front kameranya ini 32 megapiksel f2.45 fixed focus. Dia punya aura screen light di sini dan perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang sekarang. Kamera utamanya ini menggunakan desain cushion cut diamond camera shape. Ini adalah 50 megapiksel HD main camera f1.8 autofocus tentunya ya. Sementara untuk perekaman videonya mendukung 720p 60 fps atau 1080p 30 fps. Lalu kemudian ada juga kamera bonus 2 megapiksel untuk bokeh. Nah, AI Aura Light Portrait ini hadir di smartphone ini dengan ukuran yang cukup besar ya sebetulnya, bahkan lebih besar daripada V40. Ini disebut menggunakan AI untuk memastikan foto portrait yang kita ambil akan terlihat natural dan mengatur warna cahaya dari Aura Light secara otomatis. Nanti kita akan coba ya kemampuan si AI Aura Light Portrait ini saat pengujian kamera. Nah, ada juga rear flash di smartphone yang satu ini. Untuk fitur-fitur lumayan banyak ya, dicek aja di tabel yang satu ini. Lumayan, namanya juga Vivo ya. Nah, kalau untuk spesifikasi SoC-nya dia pakai Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer. Nah, untuk RAM dan storage-nya dia pakai 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage 128GB. Ini untuk varian yang kami uji. Setelah itu ada juga opsi yang RAM-nya 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage 256GB. RAM-nya ini pakai LPDDR4X dan storage-nya bukan eMMC dong, ini pakai UFS 2.2. Kan Snapdragon 685 bisa pakai UFS 2.2. Jadi ini udah lumayan kencang. Kalau butuh tambahan storage kita bisa pakai microSD dan slotnya itu mendukung kapasitas sampai dengan 1 TB. Nah, untuk baterai ini 5000 mAh dengan 80 watt flash charge. Vivo menjanjikan baterai health di smartphone ini bisa dipertahankan di atas 80% sampai penggunaan 4 tahun. Ini penting kalau mau dipakai dalam jangka waktu panjang ya. Untuk sensor-sensor ini cukup lengkap ya, bahkan sampai hardware based gyro juga masih ada di sini. Walaupun Lite tetap punya hardware based gyro. Untuk konektivitas ya 2G, 3G dan 4G. Ya namanya juga pakai 4G kan ya. Jadi memang sampai 4G aja di sini, tapi udah cukupan lah ya. Untuk WiFi dia bisa WiFi 5, Bluetooth-nya Bluetooth 5, udah support kodek SBC, AAC, aptX dan aptX adaptif. NFC-nya tentu ada dan ini NFC multifunction. Ini khas Vivo banget ya. Lalu USB-nya tentunya bisa OTG. Untuk keamanan dia punya fingerprint scanner atau screen touch ID ya dan face unlock juga di sini. Untuk OS dia pakai Vantage OS 14 dengan basis langsung Android 14 dong. Lalu ada always on display di sini tapi nggak bisa terus-menerus tampil ya. AOD ini akan tampil selama beberapa waktu kalau kita menyentuh layar atau sedikit menggerakkan smartphone. Ya, layanan ekstra seperti Global Search dan Lock Screen Poster juga ditawarkan di setup awal smartphone ini. Kalau dirasakan tidak dibutuhkan, tentu saja bisa saja dinonaktifkan. Ada beberapa app yang secara standar juga otomatis itu diinstal di sini ya setelah setup awal. Untungnya ini bukan aplikasi yang aneh-aneh dan ini bisa dihapus dengan mudah kalau tidak dibutuhkan. Selain itu, untuk rekomendasi dari V App Store, coba cek dulu apakah aplikasinya dibutuhkan atau tidak. Kalau asal oke-oke atau next-next aja, bisa jadi akan lebih banyak aplikasi lagi yang terinstall secara otomatis di sini. Nah, Vivo AI juga tersedia di sini. Misalnya AI Erase. Nah, ini bisa digunakan untuk menghapus objek yang tidak diinginkan dalam foto yang sudah kita ambil. Contohnya seperti ini, tuh bisa kan dihilangkan? Oke, kita lanjut ke hasil benchmark. Antutu 9 kita dapat di 302 ribuan, lalu Antutu 10 kita pakai 3D-nya yang light tapi ya di sini ya, kita dapat 341 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core di 471, multicore di 1323. 3D Max Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics-nya itu ada di 1339. Lalu untuk 3D Max Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score ada di 656 dan lowest score di 647. Jadi stability-nya ada di 98,6%. Hasil yang cukup baik ini ya. Untuk GFX Bench, Manhattan 3.1 1080p offscreen ada di 16 fps, sementara untuk T-Rex 1080p offscreen ada di 45 fps. Oke, sekarang mari kita lihat kemampuan gamingnya. Untuk pengujian gaming kami mengaktifkan mode boost di overlay yang bisa diakses dari dalam game. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Nah, game ini kita bisa jalankan di 120 Hz ya. Nah, saat kami coba, frame rate bisa cukup rata dekat dengan 120 fps. Terasa mulus dan lancar kalau main game yang satu ini. Lalu Mobile Legends, setting frame rate yang terbuka tuh hanya sampai high atau 60 fps. Kita coba mainkan dengan setting kualitas high dengan HD on dan shadow on. Hasilnya kita bisa mendapatkan frame rate yang cukup dekat dengan 60 fps kalau lagi nggak ada battle. Sementara kalau ada battle frame rate-nya akan turun tapi cuma sampai 45 fps kok. Ya jadi nggak sampai patah-patah parah gitu, nggak, masih enak. Walaupun memang bukan yang luar biasa super mulus lancar, tapi main Mobile Legends dengan smartphone ini masih terasa relatif nyaman.
Kita coba sampai 3 match berturut-turut pun frame rate-nya masih kurang lebih segitu-gitu aja. Masih mantep lah. Lanjut untuk PUBG Mobile, sayangnya setting frame rate-nya hanya sampai ultra atau 40 fps saja. Saat kami coba main di setting kualitas smooth, kita bisa dapat frame rate di kisaran 38 sampai 40 fps. Masih mencukupi lah kalau mau main game yang satu ini. Nah, untuk gyro aiming bagaimana? Ternyata emang bisa, mulus lancar, gak ada masalah. Namanya juga hardware gyro ya. Lanjut ke Genshin Impact. Apa bisa dipakai main game satu ini? Kita coba di setting lowest 60 ya. Kalau cuma jalan-jalan aja, frame rate kita dapat di kisaran 28 sampai 36 fps. Sesekali bisa mendekati 40 fps, tapi itu kalau benar-benar sepi sih. Kalau saat ada battle, ya memang frame rate-nya jadi ada di kisaran 21 sampai 32 fps. Jadi ngepas-ngepas aja di sini. Kalau emang mau coba jalan-jalan ngumpulin resource gitu ya, masih bisa banget ya untuk login gitu, masih bisa banget ya. Tapi kalau untuk battle memang rasanya agak kurang ya. Jadi untuk rankingnya rasanya kita kasih di C- aja. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng sama Ihsan ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V40 Lite. Mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Lalu untuk suara yang teman-teman dengar saat ini adalah hasil perekaman dari mikrofon smartphone-nya langsung. Di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal ya. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri standar, suara background mungkin masih dapat terdengar, tapi setidaknya suara saya masih terdengar dengan jelas. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kameranya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kameranya. Dimulai dari kamera selfie dulu. Seperti yang teman-teman lihat, sayangnya hasil perekaman kamera selfie di V40 Lite ini memang belum stabil ya. Jadi kami sarankan untuk menggunakan tripod supaya video yang didapatkan jadi lebih stabil. Kemudian terkait kualitas hasil perekamannya ini sudah tergolong oke, detailnya dapat, ketajamannya pun juga pas. Lalu kalau untuk kemampuan dynamic range video, ini standar ya. Area highlight memang rada overexpose, tapi setidaknya wajah kita masih dapat terlihat dengan jelas di sini. Beralih ke kamera utama, di resolusi 1080p 30fps, video yang dihasilkan sudah cukup stabil. Oh iya, sedikit catatan, video akan terlihat lumayan gempa saat di preview. Namun ini saat di preview saja ya, karena hasil akhirnya tetap stabil kok. Lalu untuk kualitas hasil perekamannya, bagi kami di sini video yang dihasilkan cenderung lebih pucat ketimbang kamera selfie-nya tadi. Kalau untuk yang ini lebih ke selera masing-masing aja sih. Kemudian kalau soal detail video, ini juga sudah tergolong oke. Oh ya, untuk yang pengen bikin video licin-licin, di kamera utamanya ini tersedia opsi perekaman 720p 60fps. Lanjut ke malam hari, di sini kualitas hasil perekamannya jelas sudah mulai menurun ya. Noise di video sudah mulai terlihat dan hasil perekamannya pun juga mengalami frame drop. Hal yang sama juga kami temui di kamera utamanya. Di sini video yang dihasilkan lumayan noise, jitter juga berasa dan adanya frame drop. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mencari area terang agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekarang kita bahas foto-foto dari Vivo V40 Lite ini. Di kondisi cahaya yang cukup, gambar yang dihasilkan sudah tergolong oke, baik di kamera utama maupun selfie-nya. Sedangkan kalau di malam hari, kualitas gambar di kamera selfie terlihat sudah mulai berkurang. Tapi kalau mau hasil foto malam yang lebih baik, kami sarankan untuk menggunakan kamera utamanya saja. Apalagi di sini Vivo membekali V40 Lite ini dengan sebuah aura light berukuran cukup besar, sehingga bisa membantu menghasilkan gambar yang lebih oke. Contohnya saja foto yang satu ini, terlihat jika area background lumayan overexpose yang membuat saya jadi tidak terlihat. Oke, kita coba dengan LED flashnya terlebih dahulu. Memang jadi lebih terang, namun cahayanya agak kasar ya. Sekarang kita nyalakan aura light-nya. Nah, lighting-nya jadi lebih balance di sini. Tapi sayangnya jadi lebih pucat. Coba kalau kita atur sedikit aura light-nya secara manual. Nah, tambah oke kan? Lalu kalau kita ganti suasananya gimana? Dengan mode LED flash di auto, sayangnya kamera utamanya ini menganggap suasana sekitar masih rada terang, jadi otomatis ini mati ya. Jadi kita perlu menyalakan LED flashnya ini secara manual. Hasilnya ya seperti tadi. Sayangnya memang jadi kelihatan di sini, namun cahayanya rada tajam. Kemudian ini adalah hasil menggunakan fitur aura light di Vivo V40 Lite ini. Jadi lebih balance kan? Bahkan area background dapat ikut terlihat dengan jelas di sini. Lalu kalau rasanya masih kurang, tinggal atur aja temperaturnya secara manual. Oh ya, fitur aura light ini nggak cuma ada di kamera utamanya saja ya, tapi ini juga ada di kamera selfie-nya. Coba perhatikan foto berikut ini. Ini keadaan tanpa flash, ini dengan flash, dan ini dengan aura light. Memang di sini kita belum bisa mengatur aura light-nya secara manual seperti di kamera utamanya tadi, namun setidaknya ini dapat membantu kita untuk mendapatkan cahaya ekstra di keadaan low light. Lanjut ke fitur-fitur ekstra, di sini terdapat Pro Mode untuk foto yang memungkinkan kita untuk mengatur ISO kamera mulai dari 50 sampai 3200 dan shutter speed dari 1/12.000 hingga 32 detik. Kemudian ada juga fitur slow-mo 720p 120fps di sini. Oke, itu dia tadi pembahasan kamera dari Vivo V40 Lite. Kalau ditanya apa yang kurang baik ke kami, salah satunya yaitu belum tersedianya kamera ultrawide di sini. Kemudian opsi perekaman video yang terbatas hingga 1080p 30fps.
Memang di sini Vivo menyediakan opsi perekaman 60 fps, hanya saja itu terbatas di resolusi 720p saja. Lalu terakhir, hasil perekaman kamera selfie-nya yang kurang stabil. Namun untuk yang satu ini setidaknya masih bisa diatasi dengan menggunakan tools tambahan seperti tripod, atau bisa juga mengedit videonya melalui aplikasi Google Photos. Secara keseluruhan kami belum bisa bilang kalau ini kamera yang paling mumpuni di kelasnya. Kemampuan video sekedar mencukupi saja untuk pengguna casual. Tapi paling tidak hasil foto dari kamera utamanya sudah tergolong baik. Dan uniknya, di sini Vivo membekali V40 Lite ini dengan sebuah Aura Light yang berukuran besar, seperti V40 series lainnya. Oke, itu dia dari saya, kembali ke studio. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai ya untuk YouTube offline video playback 1080p. Jadi kita download dulu videonya pakai YouTube, lalu kita playback secara offline. Sayangnya di sini kita cuma dapat kisaran 16 jam 21 menit saja. Harapan kami itu harusnya mendekati ke 20 jam sih sebenarnya. Ini kemungkinan besar masalah optimalisasi dari Vivo aja yang belum benar-benar beres. Mungkin dengan update-update berikutnya akan diperbaiki. Karena kalau kita lihat ya, streaming YouTube 1080p 30fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang 3%, masih cukup normal. Lalu mainan TikTok selama 30 menit, ini baterai juga berkurang bukan yang seperti biasa 4%, ini cuma 3% aja. Lagi-lagi, ini masih cukup oke sebetulnya. Lanjut untuk chargingnya, sampai 50% kita butuh 20 menit, dan untuk dari kosong sampai penuh kita butuh waktu hanya 46 menit. Bukan yang super cepat banget, tapi masih terbilang cukup cepat, masih jauh di bawah 1 jam. Dan ini bahkan nggak pakai dikipas-kipasin loh. Nah kemudian untuk Netflix tentunya udah Widevine L1, udah support streaming sampai Full HD di sini. Untuk YouTube streaming itu hanya sampai 1080p 60 ya, tanpa HDR. Untuk haptic feedback ini agak lemah ya getarannya ya. Kita coba tingkatkan secara manual ketika yang terasa mencukupi. Hasilnya getaran yang dihasilkan memang bukan yang kelas atas. Tapi udah lumayan rapi lah, nggak yang berantakan banget ya. Akurasinya udah cukup baik. Lalu untuk Wi-Fi sharing ini bisa dilakukan melalui menu Wi-Fi hotspot saat terhubung ke Wi-Fi. Nah untuk harga ya, nah Vivo V40 Lite 4G ini tersedia dalam dua varian. Ada yang 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage 128GB. Ini tersedia dalam warna Pearl Violet dan Titanium Silver. Lalu ada yang 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage 256GB. Ini tersedia dalam warna Pearl Violet, Titanium Silver dan Carbon Black. Dan ada juga satu lagi yang versi 5G-nya. Tapi untuk harga ya, harga tepatnya lebih baik dicek di dalam deskripsi aja. Karena pada saat kami merekam video ini kita belum dapat harga pastinya. Jadi cek di deskripsi ya. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konektivitas salurannya ini baru sampai 4G aja. Kemudian kedua, performa. Terbilang bukan yang tinggi-tinggi amat untuk kelas harganya. Untuk gaming sebenarnya masih bisa, tapi bukan untuk game-game yang super berat memang. Lalu perekaman video ini masih terbatas di 1080p 30fps. Sebenarnya udah mencukupi, tapi sedikit berharap ada 1080p 60fps lah ya untuk kamera utamanya. Kemudian saat pengujian tadi kita lihat bahwa daya tahan baterainya pada saat untuk video playback itu agak kurang oke di situ. Semoga saja nanti dengan update akan jadi lebih baik ya. Dan untuk sistem kamera ini baru single kamera. Kita sedikit berharap ada ultrawide-nya juga di sini. Nah kalau mau ultrawide sebetulnya versi 5G-nya itu ada ultrawide-nya. Kemudian kita melihat bahwa tidak ada stabilisasi video di kamera selfie-nya ya. Dari sisi kelebihannya, foto dan video kamera utamanya terbilang oke buat kelasnya loh sebetulnya ya. Terutama untuk foto-fotonya, ini udah lumayan mantap. Dan dia punya AI Aura Light Portrait. Kemudian chargingnya ini cepat nih, dengan 80 watt flash charge-nya lumayan cepat. Speakernya juga udah stereo, kualitas juga udah memadai untuk kelas harganya. Lalu untuk layarnya ini mantap banget ya, brightness juga bisa tinggi banget sesuai dengan janjinya Vivo. Ini bisa jadi salah satu alasan untuk mencari si smartphone yang satu ini. Refresh rate-nya juga nyampe 120Hz dan dia punya IP64, jadi aman dari debu dan aman dari hujan-hujanan. NFC-nya juga udah multifunction dan dia udah punya fitur Vivo AI seperti AI Erase tadi ya. Sensornya juga lengkap di sini. Isi paket penjualannya juga masih lengkap, bahkan lengkap dengan charger kencang yang 80 watt flash charge tadi. Ya, Vivo V40 Lite 4G ini hadir sebagai V40 series termurah yang masuk resmi saat ini di Indonesia. Dan ini masih dibekali dengan ciri khas V series, yaitu AI Aura Light Portrait. Dan wah, layar juga mantep banget. Kalau kalian yang punya smartphone dengan Aura Light dengan layar yang luar biasa mantep, tapi dananya yang tersedia itu terbatas, ini benar-benar bisa jadi pilihan sih. Nah, kemudian untuk pengguna Vivo Y series yang udah lama ya, yang 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun lalu, pengen upgrade, V40 Lite 4G ini juga bisa jadi pilihan untuk merasakan fitur kelas yang sedikit lebih tinggi. Apalagi ada Vivo AI juga di sini. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.